Perkenalkan, nama saya Riani Jelita Tasya Tanayu, NIM 20303098. Perkenalkan, nama saya Marlita Asra Kampu, NIM 20303090. Perkenalkan, nama saya Sinta Ardafrita Sewu dengan NIM 20303086. Aspek organisasi pemasaran. Organisasi pemasaran adalah organisasi yang memahami kebutuhan dan keinginan masyarakat secara efektif dan mengkombinasikan serta mengarahkan keterampilan dan sumber daya ke semua bagian organisasi dalam rangka memberikan kepuasan yang maksimal kepada konsumennya. Yang kedua, aspek pemasaran merupakan suatu hal yang sangat penting dalam perusahaan untuk menetapkan suatu pasar. Aspek pemasaran adalah suatu hal yang digunakan untuk mengetahui kebutuhan dan keinginan produk yang dibuat oleh perusahaan. Dengan begitu oleh perusahaan dan dapat dijual. Mengapa organisasi perlu dalam suatu perusahaan? Alasan yang pertama adalah untuk membedakan tugas dan tanggung jawab seseorang dalam suatu perusahaan. Yang kedua, untuk memberikan kemungkinan dilakukannya koordinasi untuk menentukan tugas-tugas. Yang ketiga, untuk menentukan atau memberikan batasan tanggung jawab dan wewenang dari orang yang bertanggung jawab dalam tugas dalam perusahaan. Dan yang keempat, sebagai sarana atau alat untuk mencerminkan pelaksanaan pemasaran. Kita masuk pada materi yang berikut, yaitu peranan organisasi pemasaran dalam pencapaian tujuan. Perlu kita ketahui bahwa pembentukan organisasi pemasaran sangat penting dalam rangka konsep pemasaran yang terpadu atau integrated marketing agar pelaksanaannya dapat dikoordinasikan terarah pencapaian tujuan pemasaran. Sebenarnya bila kita berbicara mengenai pemasaran yang terpadu, ini akan berkaitan pada dua hal, yaitu yang pertama marketing mix, yaitu usaha-usaha untuk mengintegrasikan peralatan pemasaran atau marketing tools yang terdiri dari unsur-unsur yang kita kenal sebagai 4P. Dan yang kedua, organisasi pemasaran dan perusahaan untuk perpaduan usaha-usaha dari bagian-bagian yang ada di pemasaran dan di perusahaan, walaupun kemungkinan terdapat konflik. Bila terdapat konflik, maka hal ini hendaknya diperkecil dengan usaha-usaha koordinasi. Berikut ini peranan pemasaran dalam organisasi, yaitu yang pertama, peran pemasaran dalam sektor bisnis. Kedua, peran pemasaran dalam sektor non-profit. Ketiga, peran pemasaran dalam sektor internasional perusahaan. Dan yang keempat, peran pemasaran berdasarkan jenjang dalam perusahaan. Kita masuk pada materi yang berikut, yaitu proses penyusunan organisasi pemasaran. Sebuah organisasi atau bisnis yang ingin sukses dalam pasar membutuhkan marketing plan untuk menyebarluaskan jangkauan ke dalam target pemasaran, sehingga tahu tentang target pasar yang akan dibidik. Nah, untuk itu ada beberapa langkah dalam menyusun marketing plan, yaitu yang pertama, lakukan analisis situasi, yang kedua, tujuan serta sasaran harus terbentuk, dan yang ketiga, menyusun strategi dan program berkelanjutan. Dan kita masuk pada materi yang berikutnya, yaitu struktur organisasi pemasaran. Struktur organisasi adalah sebuah garis hierarki atau berkembang yang mendeskripsikan komponen-komponen yang menyusun perusahaan, di mana setiap individu atau sumber daya manusia yang berada pada lingkup perusahaan tersebut memiliki posisi dan fungsinya masing-masing. Adapun struktur organisasi yang bergerak di bidang manufaktur dikarenakan terdapat divisi purchasing, organisasi fungsional departemen, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada general manager, memiliki tanggung jawab mengenai kelancaran sistem dan sebuah perusahaan. Yang kedua, director atau division, memiliki fungsi untuk memimpin bagian khusus dalam perusahaan. Yang ketiga ada general affair, bagian divisi yang berfungsi untuk menyediakan segala kebutuhan dan perlengkapan guna menunjang kegiatan perusahaan. Yang keempat ada personalia departemen, berfungsi untuk menjaga kualitas sumber daya manusia. Yang kelima ada accounting departemen,
berfungsi untuk melakukan pencatatan dan mengatur keuangan perusahaan. Yang keenam ada Purchasing Department, berfungsi untuk melakukan pembelian kembali bahan baku. Yang ketujuh ada Marketing Department, berfungsi untuk memasarkan hasil produksi dari perusahaan. Yang kedelapan ada G&D Development, berfungsi untuk melakukan penelitian dan pengembangan penelitian tersebut. Yang kesembilan ada Quality Assurance Department, berfungsi untuk menjaga kualitas barang, produksi, serta melakukan pengawasan terhadap pelayanan yang diberikan perusahaan kepada konsumen. Yang ke-10 ada Maintenance Department, yaitu berfungsi untuk memelihara perangkat yang berkaitan dengan operasional perusahaan. Dan yang terakhir ada Public Relations Department, yaitu berfungsi untuk menjalin kerjasama dengan pihak eksternal perusahaan. Dan sekarang kita akan masuk pada materi yang terakhir, yaitu syarat-syarat suatu organisasi pemasaran yang baik. Ada beberapa persyaratan yang perlu ada agar diperoleh organisasi pemasaran yang baik. Yang pertama ada jangkauan pengendalian atau span of control, yaitu kemampuan seseorang atasan mengendalikan bawahannya. Yang kedua ada koordinasi, yaitu kesatuan pengerahan dan kesatuan perintah, sehingga kegiatan yang dilakukan dapat selaras dan terarah untuk pencapaian tujuan. Yang ketiga, kesepadanan, wewenang, dan tanggung jawab setiap pejabat dalam pemasaran mempunyai tugas dan tanggung jawab. Yang keempat, kelengkapan, yaitu semua kegiatan yang perlu ada dalam bidang pemasaran hendaklah tercakup. Yang kelima, tidak terdapat tumpang tindih atau duplikasi tugas dan tanggung jawab. Yang keenam, internal control, yaitu terciptanya sistem saling mengawasi dan memisahkan antara yang melaksanakan dan yang mengotorisasi serta yang membukukan. Dan yang terakhir, kelanggengan organisasi, yaitu usaha untuk menjaga agar organisasi yang disusun tidak untuk periode tertentu dalam jangka pendek, tetapi suatu masa yang lebih panjang dan dapat dipertahankan.